Nah di sana itu waktu tawaf, mereka ini anak saya nih bilang, ayah, ini aku doa apa gitu kan? Ya kata abangnya, ya doa yang terbaik aja buat kita biar bisa balik lagi. Karena memang mereka itu prosesnya masih kecil gitu kan, dan masih anak-anak umur 4 sampai 6 tahun lah itu. Jadi saya kasih pandangan, ya berdoa yang baik-baik saja gitu kan. Ya, karena memang anak saya ini orangnya beraktif gitu kan, dengan bahasa lah, Alma mau doakan ayah aja biar jadi pejabat gitu kan. Akhirnya jadi. Saya itu gak kepikiran jadi pejabat demi Allah gitu kan. Mau jadi pejabat, gimana gue jadi pejabat gitu kan. Ya bahasa ini saya bahasa orang Puknaga gitu. Gimana gue mau jadi pejabat, orang gua pejabat apa, PNS aja bukan gitu kan. Udah tua gini kan gitu. Tapi kata orang-orang, kawan-kawan saya masih muda sebenarnya. Jadi nggak tahu itu proses gitu kan. Seminggu setelah umroh, kaki sama pikiran saya itu ada kawan bilang, Ji, calon Ji. Calon apa? Calon dewan Ji gitu kan. Hah, wah gimana mau calon dewan, partai gue pengurus bukan apa bukan gitu kan. Nggak nyampe itu arah situ. Tapi balik lagi ke Tuhan. Perjalanan kita itu kan yang tulis Tuhan. Betul. Kita cuma upaya dan ikhtiar gitu kan. Walau alam hari itu saya jalan, daftarkan diri ke partai politik yang dalam hal ini Demokrat gitu kan. Sempet ditanya gitu kan waktu di Demokrat tuh, mau daftar kok kagak punya KTA gitu kan. Kartu anggota yang gak punya gitu kan. Ya balik lagi tuh, di tulisan Tuhan itu nggak bisa dirubah. Diterima saya hari itu. Ya udah akhirnya gitu. Daftar aja langsung ke Demokrat. Yang akhirnya di pengurus Demokrat sendiri juga kan bingung, ini orang mau daftar calon aja kagak punya gitu kan. KTA atau kelengkapan untuk calon aja nggak punya. Tapi tadi tulisan Tuhan nggak bisa dirubah gitu. Ya jadilah saya. Karena kita kan memilih tempat untuk aspirasi itu sebagai reses kita ya. Kita kan jadikan basis-basis kita dulu pemenangan suara kita. Dan akhirnya kita kan itu jadi buat mereka itu, wah gue merdeka loh, dewan gue yang gue dukung itu jadi dewan, terus sekarang reses di kita, ayo kita datang sebanyak-banyaknya. Nggak kira-kira yang datang. Masya Allah, kita dikasih sama pemerintah sama dewan sendiri jangan lebih dari 250 atau 300 gitu kan. Ternyata yang datang 400 lebih. Ya udah kita nikmati saja lah gitu kan. Karena memang mereka juga orang yang memilih saya gitu kan. Antusias Ya, lumayan. alhamdulillah antusias semua ya. Kayak kawan saya di dapil sebelah Pak Topik gitu kan. Beliau itu ngundang orang 200 yang datang juga sama kayak saya gitu kan. Banyak. Nombok ya, nombok. Kalau aspirasinya sendiri? Aspirasi banyak karena memang ya semua kan karena bicara dewan itu umum gitu kan, masukan-masukan itu. Ya, infrastruktur yang pertama kan kebanyakan itu dari lingkungan hidup, paving block. Jalan Paving lingkungan block ya. gitu kan. Ya got-got yang itu kan nggak ada di wilayah. Makanya saya minta dan mohon dan saya tulis keinginan mereka itu buat laporan saya ke dinas terkait gitu ya. Kebanyakan lah intinya. Memang wilayah saya lah, wilayah tinggal saya itu saya anggap wilayah tertinggal. Kenapa? Saya mau wilayah tertinggal. Kosambi, Teluk Naga, sama Pangku Haji itu mungkin Teluk Naga itu saya anggap kecamatan pertama di wilayah kabupaten. Mereka itu bagian dari Teluk Naga tadinya gitu. Kenapa wilayah itu bisa sekarang maju sekarang, dulu tertinggal karena memang tadinya masyarakat di sana itu berpikirnya ngapain sih daerah kita dibangun. Tapi setelah kejadian tahun-tahun kemarin gitu kan, Kosambi itu yang tadinya tertinggal sekarang malah lebih ramai Kosambi ketimbang Teluk Naga. Tapi sudahlah, ini bagian dari sekarang. Efek dari pembangunan dan SDM yang sekarang maju itu di wilayah Pantura. Proyek pembangunan yang sekarang lagi dikerahin sama pengembang gitu kan, dalam hal ini PIK 2, saya siap dan mendukung gitu kan sepenuhnya, karena memang ini bagian dari proses wilayah yang dianggap dulu hutan gitu kan, sekarang itu bisa menjadi kota gitu kan. Wilayah yang tadi tertinggal sekarang itu jadi ramai gitu kan.
efeknya itu masyarakat sendiri akhirnya yang merasakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bandus, ketemu lagi dengan saya TB Yus di podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita kedatangan tamu, tentunya orang baru wajah baru di DPRD Provinsi Banten. Kita sambut Pak Haji Munawar Huda. Ya, siap. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Ya. Apa kegiatan hari ini nih? Kayaknya Kegiatan seger-seger hari aja ini, nih Pak Haji nih ya. Kegiatan hari ini sih biasa ya. Setelah kunker kemarin, ya kan. Jadi hari ini santai, cuma saya itu habis dari DPRD Kabupaten, ketemu kawan dan mitra yang lain. Oke, Sobat Bandus pasti dong pengen tahu sosok Pak Haji Munawar Huda nih. Bang Haji, Monggo. Bang Haji nih orang mana nih aslinya, orang mana, dan coba biar Sobat Bandus sih tahu nih. Oke, siap. Saya itu lahir di Teluk Naga, ya orang asli Teluk Naga, artinya Tangerang Kabupaten. Yang sekarang itu ramai dibilang, oh Tangerang Pantura. Gitu. Tangerang Pantura. Ya. Berarti orang Pantura ternyata, Sobat Bandus ya. Nah, denger informasi sedikit-sedikit. Pak Haji ini pernah pesantren. Pesantren, bener. Berapa lama tuh Pak Haji? Saya pesantren 6 tahun, 6 tahun. di As-Siddiqiyah di Jakarta. Jadi setelah pendidikan ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, kan dulu itu SD itu kan lu harus pesantren gitu kan. Setelah dari ibtidaiyah, saya masuk pesantren As-Siddiqiyah dan sekolah di sana gitu. Karena memang pesantren As-Siddiqiyah itu pendidikannya juga ada di sana. Formalnya juga ada ya? Formalnya ya kan. Dari sanawiyah sampai aliyah. Saya di sana. Kenapa saya pilih pesantren? Karena memang orang tua. Orang tua lagi-lagi gini. Semendingnya kalau bahasa orang kampung Teluk Naga itu, semendingnya itu enjoy-nya gitu kan, atau setidaknya kalau bahasa orang sana itu bahasa kampung ya kan, ada Betawinya. Semendingnya lu sekolah, ada pesantren kan, lu enak belajar ilmu agama. Paling enggak tolak ukur lu nanti di saat lu besar, lu punya gitu kan dasar agama, artinya berproses hidup lu dengan baik gitu kan. Itu moto orang tua yang akhirnya kita ikutin. Gitu. Tapi emang orang tua tuh agamis banget, agamanya kuat atau gimana? Emang mengharuskan anak-anaknya tuh lu harus ikut pesantren gitu. Kalau orang tua ya, kalau sepertinya gitu ya, kalau ngelihat orang tua dulu, saya nih orang tua saya, ya anggap ngelihat saya sekarang gitu kan. Memang kalau dibilang juara ya ada santrinya gitu. Kalau jawara ya emang ada santrinya. Karena memang turunan kita itu masih hampir semuanya mayoritas santri. Santri. Gitu. Jadi sekarang tuh ya ini hikmahnya gitu kan. Kalau kita punya dasar agama, paling nggak tolak ukur diri kita sendiri lah gitu kan. Berbuat ya, oh ini nggak boleh gitu kan, enak. Oke, tadi udah santri. Mungkin kisahnya cukup panjang, mungkin kalau saya gali lagi nih pasti bakal rame nih, santri ngapain aja dulu tuh. Gitu kan. Aduh, kalau zaman santri itu gimana ya, kalau ntar kita bilang ya kesehariannya sama lah, kita tinggal di kampung, cuman bedanya ada penambahan aja karena kita mukimnya di pesantren gitu kan. Kebanyakan ilmu agamanya yang selalu kita jalanin ya, sampai di pesantren itu saya itu tiap hari harus berbahasa, nggak bahasa Arab dan bahasa Inggris, dua bahasa itu aja yang harus kita terap. Gitu. Berarti jago dong? Kagak. Aduh. Kalau jago dibilang ada ahlinya gitu kan. Paling enggak saya tahu, oh mau makan itu aku gitu. Oh gitu. Ya. Kalau saya mau makan lapar, gitu kan. Kalau orang kita itu tambahan malah, lu lapar bego, gitu kan. Kenyang bego lagi sama. Tapi ini menarik, dari santri kemudian memilih jalur politik, dan saya melihat Pak Haji ini kan kenapa milih Partai Demokrat?
walau alam ya, tapi memang ini perjalanan hidup saya gitu kan. Saya itu awal masuk ke Demokrat itu walau alam tadi, memang. Kenapa? Anak saya gitu kan, dan keluarga gitu kan, di saat umroh itu, anak saya itu masih kecil semua saya ajakin. Gitu kan. Nah di sana itu waktu tawaf, mereka ini anak saya nih bilang, ayah, ini aku doa apa gitu kan? Ya kata abangnya, ya doa yang terbaik aja buat kita biar bisa balik lagi, karena memang mereka itu prosesnya masih kecil gitu kan, dan masih anak-anak umur 4 sampai 6 tahun lah itu. Jadi saya kasih pandangan, ya berdoa yang baik-baik saja gitu kan, ya karena memang anak saya ini orangnya hiperaktif gitu kan, dengan bahasa lah Ama mau doakan ayah aja biar jadi pejabat gitu kan. Akhirnya jadi. Saya itu gak kepikiran jadi pejabat demi Allah gitu kan. Mau jadi pejabat, bagaimana gue jadi pejabat gitu kan. Ya bahasa ini saya bahasa orang Teluk Naga gitu. Gimana gue mau jadi pejabat, orang gue pejabat apa, PNS aja bukan gitu kan. Udah tua gini kan gitu. Tapi kata orang-orang kawan-kawan saya masih muda sebenarnya gitu. Jadi nggak tahu itu proses gitu kan. Seminggu setelah umroh, kaki sama pikiran saya itu ada kawan bilang, Ji, calon apa? Calon dewan Ji, gitu kan. Wah, gimana mau calon dewan? Partai gue pengurus bukan gitu kan. Nggak nyampe itu arah situ, tapi balik lagi ke Tuhan. Perjalanan kita itu kan yang tulis Tuhan. Betul. Kita cuma upaya dan ikhtiar gitu kan. Walau alam hari itu saya jalan, daftarkan diri ke partai politik yang dalam hal ini Demokrat gitu kan. Sempet ditanya gitu kan waktu di Demokrat tuh, mau daftar kok kagak punya KTA gitu kan. Kartu anggota yang nggak punya gitu kan. Ya balik lagi itu di tulisan Tuhan itu nggak bisa dirubah. Diterima saya hari itu. Ya udah akhirnya gitu. Daftar aja langsung ke Demokrat. Yang akhirnya di pengurus Demokrat sendiri juga kan bingung, ini orang mau daftar calon aja kagak punya gitu kan. KTA atau kelengkapan untuk calon aja nggak punya. Tapi tadi tulisan Tuhan nggak bisa dirubah gitu. Ya jadilah saya gitu. Jadi ya, apa kan Demokrat itu partai nasionalis religius. Ya, religiusnya udah dapat nih, santri ya, Jadi, Sobat Badrus ya. Tinggal nasionalisnya di dewannya akhirnya jadi nasionalis. Kalau bicara nasionalis, saya mungkin motivasi itu ya, motivasi saya karena memang Demokrat ini punya apa namanya prinsip kayak tadi itu nasionalis dan religius dan religius itu. Artinya gini, saya perlu orang-orang nasionalis yang artinya di saat sekarang ya, saya jadi anggota dewan, saya juga proses pembelajaran itu memang baru gitu kan. Tapi saya juga butuh sosok nasionalis dan religius saya sudah ada gitu, walaupun ya paling nggak setidaknya ini perbedaan ini saya bisa kaji dengan pribadi gitu kan. Tapi nasionalis ini prosesnya ini yang saya seneng gitu kan. Nasionalis dan religius ini yang saya anggap ini jadi keseharian hidup saya. Dan di Demokrat itu ya adanya di Demokrat. Itu yang saya seneng gitu kan. Ya terlepas dengan yang lain. Ya tadi tulisan Tuhan nggak bisa dirubah gitu kan. Saya bisa nyampai ke Demokrat itu karena tadi itu prinsipnya ini, nasionalisnya dan religiusnya gitu. Oke, tadi kan udah ngomong-ngomong soal kenapa pilih jalur politik sebagai pilihan karir ya. Kemarin pemilu ini Pak Haji pertama ya kan? Pertama. Otomatis ada kekhawatiran dong dari keluarga. Wah, suami saya nyalon dari istri mungkin. Gimana nanti kalau nggak masuk ini? Ya walaupun alhamdulillah akhirnya jadi ya. Terpilih gitu kan. Saya itu kesehariannya memang di lapangan. Kerja saya memang di lapangan. Karena prinsipnya saya bismillah gitu kan. Karena tadi proses tadi itu mungkin keyakinan yang bikin saya nomor satu. Terlepas saya itu sebenarnya calon bukan di tempat tinggal saya bukan, tapi di dapil sebelah. Ya kan? Ya cuma tadi berproses itu ketika saya niat bismillah ini, saya juga akan izin dengan
Ya istri gitu kan, istri saya bilang mah, ayah mau calon ya. Padahal batin itu berlawanan gitu kan. Calon, saya ngomong calon aja juga bahasa hati saya itu sebenarnya sedih gitu kan. Kenapa sih gue udah banyak kerjaan ditambah lagi nanti di saat gue terpilih, dan itu keyakinan saya. Saya calon harus jadi dan harus terpilih dengan proses baik gitu kan. Ya, tadi itu istri sudah mengizinkan semua gitu kan. Sampai anak saya pun saya jawab, saya bilangin gini, Aa, ini ayah nggak tahu ini bisa terjadi. Yang lalu Aa pernah cerita sama ayah harus jadi pejabat. Nah ini ayah ya pejabat publik, pengen ngabdi ke negara lewat garis partai politik gitu kan. Nah jawabannya cuma cukup positif buat saya itu kan. Artinya apa yang jadi keinginan itu, doktrinan dari mereka anak dan istri gitu kan, positif jawabnya, ya udah bismillah aja. Kata anak saya yang besar, bismillah aja gitu kan, yakin lah saya pasti menang, kata dia gitu. Berarti memang keluarga mendukung sekali ya? Mendukung. Tadinya juga kan bingung keluarga, kok ayah calonnya bukan di dapil kita gitu kan, di dapil sebelah yang kita sendiri nggak calon gitu kan, ya nggak nyolok gitu, artinya nggak milih gitu kan. Ya udah, ya kalau bicara menang kalah itu balik lagi ke Tuhan. Kita udah ikhtiar gitu kan, apa yang jadi aturannya ya kita jalanin gitu aja. Ya akhirnya garis tangannya jadi pejabat. Jadi garis tangan saya itu emang dari kakek buyut saya juga emang turunan leler itu. Menarik ini, menarik. Setelah jadi pejabat, dilantik 2 September 2024. Sebulan langsung reses. Iya. Ya, reses itu kan rehat ya, Pak Haji ya, rehat dari masa persidangan. Ketika reses, nah pasti dong banyak dapat aspirasi nih. Apa aja sih Pak Haji? Aspirasi dari masyarakat pasti bermacam-macam itu. Aspirasi yang mengena ke badan sama ke hati itu ya aspirasi yang tadi, pemilih. Karena kita kan memilih tempat untuk aspirasi itu sebagai reses kita ya. Kita kan jadikan basis-basis kita dulu, pemenangan suara kita. Dan akhirnya kita kan itu jadi buat mereka itu, wah gue merdeka loh, dewan gue yang gue dukung itu jadi dewan, terus sekarang reses di kita, ayo kita datang sebanyak-banyaknya. Nggak kira-kira yang datang. Masya Allah. Kita dikasih sama pemerintah sama dewan sendiri jangan lebih dari 250 atau 300 gitu kan. Ternyata yang datang 400 lebih. Ya udah kita nikmati saja lah gitu kan. Karena memang mereka juga orang yang memilih saya gitu antusias kan. Lumayan. Ya, alhamdulillah antusias semua ya. Kayak kawan saya di dapil sebelah Pak Topik gitu kan. Beliau itu ngundang orang 200 yang datang juga sama kayak saya gitu kan, banyak. Nombok kayak nombok. Kalau aspirasinya sendiri? Aspirasi banyak karena memang ya semua kan karena bicara dewan itu umum gitu kan, masukan-masukan itu. Ya, infrastruktur yang pertama kan kebanyakan itu dari lingkungan hidup, paving block. Jalan lingkungan ya. Gitu kan. Ya got-got yang itu kan nggak ada di wilayah. Makanya saya minta dan mohon dan saya tulis keinginan mereka itu buat laporan saya ke dinas terkait gitu kan. Kebanyakan lah intinya. Itu kebanyakan paving block. Jalan-jalan rusak gitu kan di dalam lingkungan itu kan. Kebanyakan rusak dan perlu harus diperbarui lagi. Dan mereka juga perlu tambahan itu saluran ya apa ya kayak model got gitu ya, saluran irigasi drainase gitu. Ya, drainase lah ya. Yang bersampingan dengan paving block itu. Itu aja kebanyakan. Kalau dari pendidikan keinginan pengen ada sekolah negeri ada nggak gitu? Keinginan dari mereka kan balik lagi karena memang di wilayah kita itu sedikit lah ya. Terhitung gitu kan. SMA dari negerinya ada berapa gitu kan. Tapi memang banyak juga yang swasta. Ya balik lagi mereka ingin ada penambahan pendidikan di wilayah gitu kan. Cuman kita minta nanti sama dinas terkait. Yang menarik nih, infrastruktur dan kebenaran Pak Haji juga kan duduk di Komisi 4 iya. yang membidangi
infrastruktur nih, pembangunan. Kalau sejauh ini sudah rakor belum dengan OPD? Saya kebentur dengan reses sama kunker gitu kan. Oh, jadi belum ya? Iya. Tapi mungkin ke depan mungkin akan secepatnya ya? karena memang Komisi 4 juga sudah bilang sih nggak lama lagi setelah ini kita adakan rakor. Karena menarik Pak Haji ya, ketika berbicara tentang pembangunan, kita melihat pembangunan kan ada disparitas ya, utara dan selatan. Kalau Pak Haji, kita melihat secara global, pembangunan di Banten, menurut kacamata Pak Haji itu seperti apa saat ini ya? Saat ini. Kalau saya kan baru nih jadi anggota dewan gitu kan, artinya tadi itu berproses ingin tahu semuanya juga kan masih terbatas gitu kan, karena tadi kegiatan juga kan banyak. Tapi pada prinsipnya Pemprov ya mungkin gitu kan sudah merata gitu kan pembangunan itu gitu kan. Kita positif aja lah berpikirnya. Jadi kalau saya itu semaksimal mungkin aja kalau bisa mah jangan meratakan pembangunan itu, jangan ada yang oh ini beda, saya nggak mau. Dan itu tetap saya akan kawal. Ya tadi saya bilang ini saya baru, jadi belum tahu banyak. Jadi mungkin ke depan tetap belajar ya Pak Haji. Iya. Agar mungkin kerja-kerja Pak Haji juga kan lebih pas nantinya. Iya. Ketika sudah tahu seluk-beluknya. Kalau melihat gini Pak Haji, di pembangunan di Pantura ya. Pantura itu kan dari zaman dulu kan udah terkenal itu. Iya. Ada jalan Anyar Panarukan. Iya. Itu lewat Pantura. Ke depan nih Pak Haji, harus pengembangan wilayah utara itu seperti apa sih harusnya? Ini wilayah utaranya yang dimaksud yang mana ya? Ya yang wilayah Pak Haji, Pantura. Oh, bicara Teluk Naga sampai sana, ke iya. Mau sana Mau gitu sana. ya. Kita prinsipnya gini, memang wilayah saya lah, wilayah tinggal saya itu saya anggap wilayah tertinggal. Kenapa? Saya ngomong wilayah tertinggal. Kosambi, Teluk Naga sama Paku Haji itu mungkin Teluk Naga itu saya anggap kecamatan pertama di wilayah kabupaten. Mereka itu bagian dari Teluk Naga tadinya gitu. Kenapa wilayah itu bisa sekarang maju sekarang? Dulu tertinggal karena memang tadinya masyarakat di sana itu berpikirnya ngapain sih daerah kita dibangun. Tapi setelah kejadian tahun-tahun kemarin gitu kan, Kosambi itu yang tadinya tertinggal sekarang malah lebih ramai Kosambi ketimbang Teluk Naga. Tapi sudahlah, ini bagian dari sekarang. Efek dari pembangunan dan SDM yang sekarang maju itu di wilayah Pantura. Proyek pembangunan yang sekarang lagi dikerahin sama pengembang gitu kan, dalam hal ini PIK 2, saya siap dan mendukung gitu kan sepenuhnya. Karena memang ini bagian dari proses wilayah yang dianggap dulu hutan gitu kan, sekarang itu bisa menjadi kota gitu kan. Wilayah yang tadi tertinggal sekarang itu jadi rame gitu kan. Efeknya itu masyarakat sendiri akhirnya yang merasakan gitu kan. Dan saya siap dan mendukung penuh gitu proses pembangunan ini. Apalagi PSN masuknya. Iya, ditambah sekarang PIK 2 itu sebagai PSN gitu kan. Memang sekarang itu kita belum rasakan karena proses pembangunannya juga kan ada tahapan-tahapan gitu kan. Pada prinsipnya kita mendukung semua gitu kan. Artinya dengan adanya proyek ini masyarakat tadinya yang pengangguran akhirnya bisa kerja, bukan lagi 1.000-2.000 orang, ratusan ribu yang dipekerjakan dengan adanya pembangunan ini. Berarti hasil kedepannya ekonomi juga akan terbantu ya untuk masyarakat ya. Ekonomi juga yang tadinya masyarakat itu ya maaf gitu kan, saya yang tahu kultur orang sana gitu kan. Mereka itu tadinya nganggur gitu kan, mau cari kerja susah. Ada proyek pembangunan, kan ada kriteria tenaga kerja itu kan, ada yang kasar ya kan, juga ada juga kan dilihat juga kan dari SDM mereka. Tapi pekerja kasar itu malah lebih condong kebanyakan hasilin uang yang banyak, gitu. Karena dia kalau kuat dia lembur, ya. Lembur, SDM-nya juga kan akhirnya kan tambah dia. Oh iya, mumpung, gitu. Mumpung ada proyek pembangunan. Gue yang tadinya pengangguran, tanpa ijazah pun gue bisa kerja di sana gitu kan. Dan itu kan nilai positif buat
wilayah Pantura gitu. Memang sekarang itu belum menyeluruh gitu kan, tapi dari beberapa kecamatan yang sekarang kita udah proses bangun itu yang saya lihat gitu kan, dari pengembang PIK 2 itu negatif positifnya malah banyak positif akhirnya yang sekarang keterima dengan masyarakat. Gitu. Karena ada penyerapan tenaga kerja ya. Satu contoh kalau saya jabarin semua. Dari pembebasannya aja, wilayah yang ada di sana, pembebasannya aja, masyarakat yang dengan ahlinya dengan pembebasan, mereka juga bisa menghasilkan uang. Ya kan? Itu satu. Keduanya, yang tadi saya bilang, dari nilai SDM-nya aja dia nggak punya ijazah, mau bohong lah ya kalau nggak dia nggak punya ijazah. Ijazah SMP atau atau SD, mereka itu bisa dipekerjakan di sana gitu. Itu untungnya ada proyek pembangunan yang sekarang lagi di apa namanya, diprakarsai lah ya dengan PIK 2 gitu kan. Udah nilai positif sekarang mereka rasakan. Artinya apa namanya, kehidupan dia beda gitu kan. Terangkat lah ya. Iya, terangkat. Kan kalau dulu mah ada spekulan-spekulan gitu kan, investor yang cuma bisanya beli, dipendam, ada pembeli lagi, tetap seperti itu. Tapi kan dengan adanya proyek pembangunan ini, pengembang ini, mereka akhirnya kan terangkat gitu kan, terangkat. Kalau bicara rezeki, mereka terangkat rezekinya. Oke, tadi soal pengembangan. Nah, saya pengen baik lagi nih. Mungkin ada yang perlu digali lagi soal konstituen nih. Konstituen Pak Haji di dapil Pak Haji nih. Iya. Arti konstituen buat Pak Haji apa sih? Konstituen itu, kalau ntar saya bilang, kita perlu masukan. Kita juga perlu dukungan gitu kan. Karena tidak jauh dari keinginan ini, mereka konstituen dengan saya itu melekat. Kalau ibarat donat nggak ada seresnya kan gak enak, gitu. Hambar ya. Saling mendukung aja kita, gitu kan. Saya tanpa mereka pun belum bisa seperti ini, dan mereka juga tanpa ada dari saya tidak ada penyampaian ke atas juga. Tapi balance lah. Artinya biar saling menguntungkan saja gitu kan. Berarti Pak Haji intinya selalu terbuka dengan konstituen Pak Haji. Kita terbuka semua gitu kan. Karena tadi yang saya bilang gitu kan, inilah untungnya kita di pesantren. Kita punya dasar agama, artinya orang ini berbuat baik, orang ini bantu kita, biar balance. Kita juga harus sebaliknya bantu mereka gitu kan. Karena itu tadi itu punya modal agama. Tapi ini pribadi saya nilainya ya, nggak tahu yang untuk yang lain gitu. Tapi minimal kan modal agama itu sangat penting bagi Pak Haji ya. Betul. Selain dari modal mungkin nekat ya kayaknya ya. Nyalon jadi ini kan nekat ada bahasa kan, buku itu adalah jendela dunia. Buku umum ya jendela dunia juga. Buku agama ya sama jendela dunia juga. Tapi ada tambahan akhirat. Iya, akhirat ya kita dapat, dunianya kita punya gitu ya. Oke Pak Haji, ke depan nih Pak Haji, sebagai, karena bentar lagi mau habis waktunya karena kita dibatasi nih Pak Haji. Ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Haji terkait apa permintaan Pak Haji, apa dorongan Pak Haji untuk Pemprov Banten? Ya, permintaan kita ya cukup satu aja, sinergi ya, sinergi ya kan. Walaupun apa ya kita yang positif sajalah gitu ya. Saya mau melampaui bahasa juga kan, karena memang saya mah biasa saja orangnya gitu kan. Tapi pada prinsipnya nilai positif aja Pemprov Banten dengan DPRD-nya, biar sinergi saja gitu. Itu aja intinya. Oke Sobat Bantentus, demikianlah podcast bersama Wakil Rakyat. Saya TBIU undur diri bersama Pak Haji Munawar Huda undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu alhamdulillah merestui, karena kan mau tidak mau. Kalau di kampung ini pasti anak pasti nikah cepat nih. Penghasilan nggak ada. Kebun-kebun karet waktu almarhum sakit sudah banyak terjual gitu loh kaki. Banyak cari ikan doang di sungai. Cari ikan di sungai. Alhamdulillah minta restu, berangkatlah saya ke Tangerang. Kemudian
kemudian ikut beliau. Hal yang utama saya sampaikan, saya mau sekolah lagi. Alhamdulillah sekitar 30 orang yang ikut. Zaman itu nggak kayak sekarang. Naik mobil Tasima dulu, bisnya dari Palembang kota ya kan ke sini itu. Kalau kita nyetil dari Palembang itu sampai ke sini terus jauh. Saya carikan kontrakannya, ya kan. Waktu itu kebanyakan kita ngontrak di gang masjid atau gang serut samping Borderland. Nah, itu kan ada perumahan Borderland, ada pom bensin. Nah, di samping pom bensin itu kan ada namanya gang serut dan gang masjid. Kemudian kita kontrakan di sana. Saya ajak jualan koran. Alhamdulillah akhirnya saya jadi agen. Jadi agen. 1 tahun Itu masih SMA berarti? Masih SMA. Udah jadi bos. SMA udah jadi bos, udah punya anak gua. Tadi secara formal, informal, kalau ngelihat potret Pemprov sekarang itu yang tadi sudah dilakukan belum oleh Pemprov itu? Atau masih cuma seremoni aja nih untuk upaya-upaya itu? Kalau saya bicara jujur, kita ambil dari sisi pendidikan. Belum. Kenapa? Ya, kan yang gratis baru negeri. Kemudian gratis pun dengan aturan pemerintah pusat ada sistem zonasi juga malah yang timbul pasca PPDB yang ada persoalan muncul, ya kan? Nah ini belum dilakukan.